Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Kali ini kita membahas tentang konsep dasar ekonomi internasional. Marilah kita sama-sama menyimak, memperhatikan apa-apa yang terjadi, yang tercakup dalam konsep dasar ekonomi internasional berikut ini. Di sini kita lihat klasifikasi perekonomian internasional, di mana ini adalah gambar dari bagan perekonomian internasional. Di sini ada kerjasama ekonomi internasional yang terdiri dari perekonomian internasional itu sendiri, ya. Ada perdagangan internasional, ada pembayaran internasional, kemudian di bawahnya lagi perdagangan internasional ada kebijakan perdagangan internasional yang mulai dari proteksi, pasar bebas, dan energi. Kemudian ada pembayaran internasional, di bawahnya ada neraca internasional dan definisi surplus neraca pembayaran. Sementara antara perekonomian internasional itu adalah perdagangan internasional, pembayaran internasional mencakup sistem kurs valuta asing, di mana ada sistem kurs tetap, kurs mengambang, kurs tambatan, dan kurs terkendali. Ruang lingkup ekonomi internasional. Untuk memulai pembelajaran ekonomi internasional, semestinya diawali dengan menelah terlebih dahulu dengan apa ekonomi internasional dan bagaimana kedudukan ekonomi internasional itu dalam ilmu ekonomi. Secara garis besar, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Ilmu ekonomi deskriptif atau descriptive economics. Ialah ilmu ekonomi yang menerangkan dan menguraikan fenomena-fenomena ekonomi yang ada. 2. Ilmu ekonomi teori atau teori economics, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari proses kehidupan ekonomi secara teoritis, yaitu cara suatu sistem ekonomi hidup dan bekerja. Ilmu ekonomi teori ini dipecah menjadi 2, yaitu teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. 3. Ilmu ekonomi terapan atau applied economic, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari penerapan dasar-dasar umum dari analisis yang diberikan oleh ekonomi teori untuk menerapkan sebab-sebab dan pentingnya kejadian dalam ekonomi deskriptif. Berdasarkan pembagian ilmu ekonomi seperti di atas, maka ilmu ekonomi internasional menurut materi pembahasannya dapat dikatakan meliputi ketiga bagian ilmu ekonomi tersebut di atas. Artinya, dalam pembahasan ilmu ekonomi internasional terdapat pokok-pokok bahasan yang bersifat deskriptif, teori, maupun penerapan. Inilah ilmu ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia, di mana problematikanya berada di lingkup internasional. Jadi, internasional itu meliputi berbagai macam negara, ya. Antar negara itu adalah lingkup internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Perdagangan internasional melalui perpindahan barang, jasa dari suatu negara ke negara lainnya, atau kita sebut sebagai transfer of goods and service. Perdagangan internasional melalui perpindahan modal, melalui investasi asing,
dari luar negeri ke dalam negeri atau kita sebut sebagai transfer of capital. Perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa dan juga perlu adanya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja, kita sebut sebagai transfer of labor. Perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan teknologi yaitu dengan cara mendirikan pabrik-pabrik di negara lain kita sebut sebagai transfer of technology. Perdagangan internasional yang dilakukan dengan penyampaian informasi, dengan kepastian adanya bahan baku dan pasar, kita sebut sebagai transfer of data. Ruang lingkup lainnya, 1. Mobilitas faktor produksi, dalam hal ini tenaga kerja dan modal. 2. Sistem keuangan. 3. Perbankan. 4. Bahasa. 5. Kebudayaan. Dan 6. Politik. Jadi, ada ruang lingkup lainnya yang terdapat dalam ekonomi internasional. Perdagangan antar negara dan ekonomi internasional adalah implementasi ekonomi internasional tercermin pada hubungan perdagangan antar negara, yaitu transaksi dagang antara suatu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Contoh, Indonesia mengadakan hubungan dagang dengan Jepang, Cina, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Kriteria perdagangan antar negara. 1. Adanya tukar-menukar barang-barang dan jasa-jasa. 2. Terjadi pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal. 3. Adanya pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. 4. Adanya pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor serta neraca pembayaran internasional atau NFPI atau Balance of Payment. 5. Terjadi kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Jadi, suatu negara kenapa sih sampai mendorong untuk terjadi perdagangan itu ada beberapa faktor ya. Di antaranya adalah 1. Perbedaan sumber alam. 2. Perbedaan faktor produksi. 3. Kondisi ekonomi yang berbeda. 4. Tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. 5. Adanya motif keuntungan dalam perdagangan. 6. Adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Ini adalah alasan terjadinya perdagangan antar negara. Perkembangan hubungan antar negara dewasa ini, terutama pasca Perang Dingin, diwarnai dengan isu-isu yang bersifat high politik seperti isu ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, HAM, dan teknologi informasi, dan international trade. Masing-masing negara itu tidak secara penuh mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya karena keterbatasan sumber daya yang ada. Perlu terdapat suatu aturan yang disepakati bersama untuk menghindari konflik dan menciptakan saling untung antara pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan. Dibutuhkan kesepakatan alat pembayaran dalam perdagangan internasional antar negara-negara untuk mencapai kesepakatan penggunaan sistem nilai tukar mata uang untuk memudahkan proses perdagangan yang dilakukan. Karena apa? Kita kalau berdagang itu zaman sekarang kita butuh uang. Sementara kita ketahui uang di berbagai negara itu mata uangnya berbeda-beda. Jadi kita perlu adanya kesatuan dan keselarasan dalam kurs dan mata uang tersebut. Secara garis besar, perdagangan antar negara dikelompokkan menjadi beberapa bentuk hubungan, yaitu 1. Hubungan ekonomi,
berupa pertukaran barang atau jasa suatu negara dengan negara yang lain. Contoh, ekspor dan impor barang dan jasa dari Indonesia ke negara lain atau sebaliknya. 2. Hubungan ekonomi yang berupa pertukaran atau aliran faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan kewirausahaan. Contoh, transfer teknologi antara negara maju dan negara berkembang, pertukaran modal atau sumber daya antar negara. 3. Hubungan ekonomi yang dilihat dari segi hubungan posisi utang piutang, suatu negara dapat mempunyai utang ataupun piutang dengan negara lain. Biasanya, hubungan utang piutang ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya dua bentuk hubungan ekonomi, yaitu hubungan perdagangan dan hubungan pertukaran faktor produksi. Variabel ekonomi internasional itu ada beberapa, di mana di sini ada kajian ekonomi internasional mencakup antara lain satu, teori perdagangan internasional, dan dua, kebijakan perdagangan internasional itu sendiri. Kita lihat satu, teori perdagangan internasional itu menganalisis dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperolehnya. 2. Kebijakan perdagangan internasional itu membahas alasan-alasan serta pengaruh pembatasan perdagangan serta hal-hal yang menyangkut proteksionisme baru atau new protectionism. Variabel ekonomi internasional yang ketiga adalah pasar valutasi, yang merupakan kerangka kerja terjadinya pertukaran mata uang sebuah negara dengan mata uang negara lain. Variabel berikutnya adalah 4, neraca pembayaran atau balance of payment, di mana mengukur penerimaan total sebuah negara dari negara-negara lainnya di dunia dan total pembayaran ke negara-negara lain tersebut. Pastinya dalam ekonomi internasional terdapat masalah-masalah. Kita lihat di sini, masalah-masalah dalam ekonomi internasional itu perkembangan ekonomi internasional dewasa ini ditandai oleh satu, pergeseran pusat perdagangan wilayah Samudra Atlantik atau dominasi Amerika Serikat dan Eropa ke wilayah Samudra Pasifik atau negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. 2. Arus barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain sudah sedemikian lancar, menjadikan negara-negara di dunia tanpa batas atau globalisasi. Perkembangan pesat dalam perdagangan internasional yang di dunia itu memunculkan pula permasalahan internasional. Berikut ini adalah masalah dalam ekonomi internasional. Satu, masalah proteksionisme. Terjadi di berbagai negara maju atau developed country yang masih menerapkan kebijakan proteksi pada sumber daya mereka. Misal, negara maju masih melindungi petaninya dari persaingan internasional, pemberian subsidi ekspor, dan bantuan domestik lainnya. 2. Masalah fluktuasi kurs. Ketidakstabilan kurs valuta asing atau fluktuasi yang sangat besar dari nilai mata uang internasional, serta fakta bahwa kurs dapat berada jauh di luar keseimbangan untuk jangka waktu yang lama sehingga dapat memperburuk perekonomian dunia. Masalah dalam ekonomi yang berikut adalah 3, masalah pengangguran. Munculnya tingkat pengangguran struktural yang cukup tinggi dalam jangka waktu lama di negara-negara maju, negara berkembang, dan negara miskin menjadi masalah utama dalam ekonomi global. 4. Masalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang cukup parah yang menghantam sebagian negara-negara Asia Timur dan Tenggara termasuk Indonesia yang hingga kini sebagian dari negara korban krisis sebelum pulih sepenuhnya. Meski bertumbuh, namun laju pertumbuhan ekonomi di sebagian wilayah Asia tidak setinggi pada waktu sebelum krisis ekonomi terjadi.
Masalah ekonomi internasional berikutnya adalah 5 masalah inequalities. Meningkatnya kemiskinan dan melebarnya jurang ketidakadilan yang dihadapi di negara-negara paling miskin di dunia, terutama di dunia Afrika, perdagangan internasional belum mampu mengurangi angka kemiskinan di negara-negara miskin yang paling miskin. Hal ini disebabkan oleh nilai jual komoditi di negara miskin sangat rendah dibanding komoditi di negara maju yang nilai jual produknya relatif lebih tinggi. Dari penjabaran penerangan di atas, sudah kita pelajari tentang konsep dasar perekonomian internasional. Demikianlah pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share pertemuan ini untuk perkembangan pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mendengar dan menyimak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.